Izinkanlah kami dari Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau menyampaikan beberapa hal informasi. Hari ini Jumat tanggal 5 Zulkaidah tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Mei tahun 2024 Masehi. Waktu masuk sholat Jumat kita pada jam 12:14, sedangkan Jumat depan masih di jam sama pada jam 12:14. Maka dari itu kami menghimbau kepada saudara kami, kaum muslimin yang masih berada di perjalanan ataupun masih berada di lantai dasar, mohon segera untuk menaiki lantai 2 karena rangkaian sholat Jumat akan segera kita laksanakan. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Selanjutnya yang bertindak sebagai khotib pada siang yang berbahagia ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Husairi MA. Beliau merupakan ulama Provinsi Riau sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Khair, Kota Pekanbaru dan Patning. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang jamaah Jum'ah, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah yang singkat ini, bertahmid kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izinnya kita dapat melangkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah fardu Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita benar-benar menjadi penghapus dari dosa-dosa kita dan mengangkat derajat di hadapan Allah Ta'ala. Inna likulli khutwatin, setiap langkah hamba Allah ke rumah Allah, kata Nabi, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Ta'ala. Itulah sebabnya di akhiran kaki kita bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini, nanti di yaumil akhir, mulut mereka kami kunci, kata Allah. Tangan mereka kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki mereka bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang telah mereka lakukan ketika mereka melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah, maka persaksiannya adalah bahwa kaki ini pernah dibawa ke tempat yang Allah muliakan, yang Allah cintai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah Jum'ah, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di awal-awal bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Allah Ta'ala berfirman tentang ada 4 bulan haram dalam surah At-Taubah ayat 36.
Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sejak diciptakan langit dan bumi, ditetapkan oleh Allah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, diagungkan, dimuliakan. Maka Nabi merincikan 4 bulan yang diagungkan itu. Lalu kata Nabi dalam Sahih Bukhari disebutkan, kata Nabi, thalathatun mutawalian. 3 bulan berturut-turut, satunya yang terpisah. 3 bulan berturut-turut itu, inilah dia yang baru kita masuki di awal Zulqa'dah. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Kemudian satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hamba Allah jangan sampai melakukan kezaliman di bulan yang dihormati ini. Sampai diingatkan kalau ada orang melakukan dosa di bulan ini, maka dosanya dilipat gandakan. Karena orang yang berbuat dosa di bulan haram, dia telah menodai kehormatan bulan haram. Oleh karena itu kita perlu mawas diri, berhati-hati, jangan sampai terjebak pada hal-hal yang boleh jadi kita anggap remeh. Seperti hari-hari biasa, tidak, bulan Zulqa'dah bukan bulan biasa. Bulan Zulqa'dah satu di antara 4 bulan-bulan haram yang wajib untuk dihormati, diagungkan, dimuliakan, tidak boleh melakukan dosa sekecil apapun. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, mengapa Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di bulan tersebut. Jangan menzalimi diri, maknanya berbuat dosa. Janganlah berbuat dosa di bulan yang 4 tersebut. Artinya kalau orang berbuat dosa, dosanya dilipat gandakan. Tetapi ada yang membuat kita semangat, beramal soleh pun sama dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Satu sisi kita perlu berhati-hati, jangan sampai berbuat dosa. Tapi di sisi yang lain kita bersemangat untuk melakukan amal soleh. Karena amal soleh kita di bulan ini pun juga sama-sama dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Jamaah Jum'ah, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Setidaknya kita melihat bahwa ada hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk tetap istiqamah beribadah, yang kalau kita lakukan ini mendapat tempat istimewa di syurga Allah Ta'ala. Ada orang masuk syurga, tapi di dalam syurga itu ada pula lagi tempat khusus, istimewa, hanya diberikan kepada orang-orang istimewa pula. Suatu ketika dalam Sunan At-Tirmizi disebutkan Nabi bersabda, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Nabi, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di syurga itu ada tempat istimewa, ruangan khusus yang menakjubkan. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Terlihat dari dalam, terlihat luar dari dalam, terlihat dalam dari luar, menunjukkan kehebatan dan amat sangat luar biasa dalam pandangan sahabat kala itu. Dan tidak akan sebanding dengan yang terlihat di muka bumi. Jauh indah bayangan kita tentang surga itu, tak ada apa-apanya. Sesungguhnya yang hakiki jauh lebih hebat daripada yang pernah kita bayangkan. Mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara fi qalbil bashar, tidak pernah terlintas di hati manusia yang sebenar-benar indah, yang sebenar-benar luar biasa surga itu. Ketika Nabi menggambarkan tentang surga yang amat sangat menakjubkan itu, faqama a'rabiyyun faqala, lalu salah seorang dari sahabat-sahabat itu ada yang berdiri bertanya kepada Nabi, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa ruangan istimewa di surga itu ya Rasulullah? Lalu Nabi pun menjawab,
Yang pertama kata Nabi, orang yang akan masuk di ruangan istimewa itu liman atabal kalam. Orang yang lisannya selalu berucap yang baik-baik. Atabah, thayyib. Lisannya selalu mengucapkan yang baik-baik. Ketika dia berucap, kata-kata yang keluar dari lisannya mengandung hikmah. Kata-kata yang mengandung kedamaian. Ketika dia berkata-kata, berucap, melafazkan sesuatu, yang dia lafazkan adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Yang dia lafazkan adalah solawat kepada Nabi, berzikir, membaca Al-Quran. Setiap kali dia berucap, yang dia ucapkan yang baik-baik. Tapi ada orang ketika dia berucap, yang diucapkannya itu berisi sumpah serapah, caci maki, maka disinilah bukti bahwa dia tak akan dapat ruangan istimewa. Jangankan ruangan istimewa di surga, masuk surga pun tak akan dapat diraih, seperti yang disebutkan Nabi ketika ada orang yang lisannya tak terjaga. Datanglah seseorang menghadap Nabi. Ditanyalah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa tu'zi jiranaha bilisaniha." Ada orang malamnya dia hebat ibadahnya, qiyamul lailnya, ahli ibadah. Siangnya dia saumnya, dengan amalan yang banyak dia lakukan. Intinya ada orang yang memang betul-betul ahli ibadah, tapi ada kelemahannya ya Rasulullah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi lisannya tajam. Lisannya selalu sumpah serapah, mencaci maki, sehingga membuat orang tersakiti. Wa tu'zi jiran, tetangganya, kerabatnya, orang terdekatnya, orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang ada di sekitarnya, jiranaha bilisaniha, dia sakiti dengan lisannya. Lalu apakah amalnya yang hebat siang dan malam itu dapat menutupi kelemahan lisannya? Ternyata Nabi tidak menjawab dapat menutupi kelemahan lisannya. Bahkan Nabi mengatakan, la khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya, hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Orang masuk ke dalam neraka gara-gara lisannya tak terjaga, lisannya yang selalu sumpah serapah dan caci maki. Boleh jadi ada hamba Allah di dalam bulan Ramadan, dia hati-hati, bersabar, tidak mengucapkan kata-kata yang tak baik. Tapi apakah ketika keluar Ramadan, yang dia tahan selama Ramadan itu mau dia lepaskan? Orang beriman 30 hari dia dididik untuk menahan lisannya, maka dia sudah terdidik, terlatih untuk tetap menahan lisannya dari ucapan yang sia-sia, ucapan yang tak bermanfaat, apalagi sampai kepada ucapan yang bersifat dosa. Orang di dalam kubur akan disiksa itu juga gara-gara lisannya yang tak terjaga. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi berhenti sejenak. Lalu sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Kenapa berhenti?" Lalu Nabi mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban." Ini ada dua orang dalam kubur ini, dia sedang disiksa. Mengapa dia disiksa? Amma ahaduhuma lam yastanzih minal baul. Orang pertama ini dia tidak istinja. Buang air kecil kemudian dia tidak istinja. Lalu yang kedua, yamshi bin namimah. Orang yang kedua ini berjalan di muka bumi membawa ucapan yang ucapan itu mengandung dosa. Namimah, mengadu domba. Datang dia ke si A, dia jelekkan si B. Datang ke dia si B, dia jelekkan si A. Si A dengan si B bertengkar gara-gara lisannya yang suka mengadu domba. Ini orang dia sudah mendapatkan siksa di kubur, sampailah nanti hari kiamat siksa yang lain akan menunggu. Oleh karena itu na'udzubillah, minta ampun kepada Allah kalau pernah lisan ini mengucapkan kata-kata yang tak diridhai oleh Allah, maka kita di bulan Dzulqa'dah ini perbaiki diri, bulan baik untuk memperbaiki diri, menahan lisan dari kata-kata yang tak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita jamin menjamin, Nabi pernah menjamin seseorang, kata Nabi, kalau engkau melakukan ini, udmin lakumul jannah, aku jamin engkau masuk surga. Buatlah ini, tetapi setelah engkau buat ini, maka aku menjamin engkau masuk surga. Apa itu? Ketika Nabi saat itu mengatakan,
ketika engkau menjaga lisanmu. Makanya saat Nabi ditanya oleh Uqbah bin Amir, man najatu, apa selamat itu ya Rasulullah? Apa yang dapat menyelamatkan? Kata Nabi, selamat itu amsik alaika lisanaka, engkau tahan lidahmu. Orang yang menahan lidahnya dari ucapan yang tak baik, sesungguhnya dia sedang meraih keselamatan. Nah, oleh karena itu berhati-hati dalam berbicara, apalagi di bulan Dzulqa'dah ini. Kalau berbicara yang sia-sia atau berbicara yang bersifat dosa, meskipun dosa itu kecil, tapi dosa itu dilipat gandakan oleh Allah karena kita telah menodai kehormatan bulan haram. Salah satu dari bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, kata Nabi, amal yang bisa mengantarkan orang untuk meraih tempat istimewa di surga itu adalah wa at'amat ta'am, memberi makan. Ada orang memang suka bersedekah dengan uang. Ya, tak salah. Tapi ada kalanya kita benar-benar memberi makan. Sampai masanya ketika kita melihat orang yang menerima makanan itu berkaca-kaca matanya, disitulah menyentuh hati kita, baru tersadar kita ada orang ternyata susah hidupnya, ketika diberikan makan dia amat sangat berterima kasih. Disitulah datang kelembutan hati. Yang hati selama ini keras, tapi karena melihat orang yang senang sekali diberi makanan, disitulah hati menjadi lembut. Itulah makanya Nabi suatu ketika saat didatangi seseorang melaporkan tentang hatinya yang keras, lalu Nabi mengatakan, kalau engkau mau melembutkan hatimu, in aratta talyina qalbika fa at'imil miskin. Kalau engkau ingin melembutkan hatimu, beri makan orang miskin. Ramadan kita sudah suka berbagi, kita sudah menyiapkan buka puasa, sahur untuk orang-orang yang berpuasa, tapi di luar Ramadan kita tetap juga mengupayakan ada sebahagian rezeki kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, berikan makan, kata Nabi. Yang ketiga, Nabi mengatakan tempat istimewa itu akan dimasuki oleh orang yang wa'adamas siyam, orang yang terus-menerus berpuasa. Ramadan 29 atau 30 hari sudah dia lakukan. Keluar dari Ramadan, apakah tetap ada puasa? Dia akan tetap melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal. Setelah bulan Syawal dia masuk ke Dzulqa'dah, dia akan mengisi puasa faminal hurumi wa aftir. Perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram, kata Nabi dalam Musnad Ahmad. Masuk lagi setelah itu bulan Zulhijjah, ada lagi puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah ini yukaffir sanatal madiyah wal baqiyah, kata Nabi, menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Masuk ke bulan Muharram pula ada lagi puasa Asyura, terus laksanakan puasa-puasa sunnah. Dan yang terakhir, kata Nabi, orang yang mendapatkan tempat istimewa di surga itu, dia mengamalkan wasalla bil laili wan nasu niyam. Dia salat di keheningan malam saat orang lain tertidur. Orang lain tidur, dia bangun di keheningan malam, beribadah dia. Maka kalau dapat melaksanakan 4 perkara ini, sesungguhnya kita sedang menyiapkan tiket istimewa, tempat ruangan khusus di surga. Mengapa cuma 4? Karena yang 4 inilah yang banyak orang tak dapat mengistiqomahkan. Boleh jadi di bulan Ramadan semangat dia menahan lisan, inni shaim. Saat ada orang mengajak untuk berbicara tak baik, dia katakan aku sedang puasa. Tapi ada orang di dalam Ramadan dia menahan lisannya, di luar Ramadan dia tak terjaga lagi lisannya. Begitu juga orang yang suka bersedekah di dalam Ramadan, di luar Ramadan dia lupa bahwa dia perlu juga memberi makan orang lain. Di dalam Ramadan dia berpuasa wajib, seharusnya dia tetap melaksanakan puasa-puasa sunnah, tapi dia lupa, dia sangka bahwa puasa itu hanya di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, boleh jadi ada orang yang malam Ramadannya dia hidupkan dengan i'tikafnya, boleh jadi dengan tarawih, dengan qiyamul lailnya, tapi banyak orang keluar dari Ramadan tak ada lagi dia melaksanakan qiyamul lail. Kita di bulan Dzulqa'dah inilah kesempatan mendulang amal soleh, karena setiap amal kita
kebaikan meskipun kecil tetap dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa memberatkan timbangan amal soleh kita di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk tetap beramal soleh, istiqamah hendaknya sampai akhir hayat kita insyaallah. Fa'tabiru ya ulul absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنه تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وادم وادعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة في فلسطين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.